Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Adam Aditya Hidayat, biasa dipanggil Adam. Aku di sini selaku ketua pelaksana event kita, event BPTIT 3. Jadi sekarang kan kita akan mempresentasikan berjalan eventnya itu seperti apa dan kebutuhan kalian apa, kalian harus bawa apa. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada masukan, kalian langsung komunikasi, angkat tangan. Nah, jadi aku berharap semuanya itu bisa didengerin dengan seksama, ya, jangan main HP. Sama yang jadi kalau misalnya mau kasih masukan, kasih pertanyaan itu ya kita sopan, kalian juga sopan juga gitu. Oke, sekarang akan dijelaskan oleh divisi acara. Mohon disimak teman-teman. Terima kasih. Mohon minta punya di sini. Sore. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman. Oke, perkenalkan aku Julia Agustin. Aku dari divisi acara buat BPTIP 3 kali ini. Next. Oke, next. Kita hari ini akan membahas detail event, pembagian zona, layout tempatnya. Tidak. Layout zonanya, paspor, pembagian kelompok, tools, dan juga sponsorship. Nah, Oke, sekarang kita jelasin dulu tentang nama acaranya. Yang sudah kalian tahu, acara kali ini dinamain Asia Festival 2026 Parade Mie Nusantara, dan temanya itu Nusantara. Ada 120 lebih menu varian rasa Nusantara, dan tanggal diadakannya adalah tanggal 24 Januari 2026, di mana itu hari Sabtu, dan lokasinya ada di Begawan, sama seperti event BP kemarin, dan target pengunjungnya adalah 5.000. Nah, untuk kegiatannya yang pertama akan ada 50 lebih tenan mie, yaitu kalian nanti yang akan mengisi acara, dan ada battle cooking, yaitu lomba masak yang diikuti oleh dosen atau karyawan ataupun kita mengambil dari SMK Tata Boga. Lalu juga ada noodle battle, yaitu kompetisi makan mie tercepat yang nantinya akan dapat hadiah juga, dan ada live music dan cultural performance. Ini akan dibagi dua tempo. Yang pertama ada tempo sekarang dan tempo dulu. Tempo sekarang tuh isinya seperti live music, guest star, keroncong, sendal tari. itu. Kalau yang itu tempo lama ya guys. Yang tempo lama itu ada sendal tari, ada keroncong, terus ada teater. Oke, next ini ada pembagian zonanya. Di sini ada 3 zona. Ada zona A, B, C, zona barat, zona tengah, dan juga zona timur. Yang pertama, yang zona A atau zona barat, itu isinya ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan juga Lampung. Ini nanti kalian akan dibaginya, akan ada QR code di slide terakhir. Terus di zona B itu ada dari Jawa, mulai dari Banten sampai Banyuwangi. Dan di zona C atau zona timur itu ada dari Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Oke, next dulu ya guys. Nanti kalau udah pembagian kelompok, mungkin kalau ada yang mau ditanyain. Nah, oke, ini nanti akan ada adventure passport. Guys, tolong diperhatiin ya untuk ini, karena ini beneran krusial banget untuk kalian, karena ini ada hubungannya sama pengunjung. Dan nanti setiap pengunjung itu akan mendapatkan adventure passport atau loyalty card seperti ini. Di sini kan ada 3 wilayah, ada 3 wilayah, ada wilayah A, B, C. Itu nanti kalian akan dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan kalian di wilayah A, itu nanti
akan ada pengunjung yang ngasih loyalty card ini ke kalian. Jadi mereka beli ke kalian, kalian akan menandatangani dan juga kalian akan menulis nomor booth kalian. Misal nomor booth kalian itu nomor 10. Jadi kalian tulis nomor 10 dan kalian tanda tangan. Nanti setiap zona akan dikasih tinta yang berbeda. Misalnya di zona A itu ada tinta merah, B itu tinta biru, dan C itu tinta hitam. Seperti itu untuk membedakan dan untuk menghindari kecurangan. Sebelum aku next, apakah ada yang mau dipertanyakan soal loyalty passport ini? Kalau ada pertanyaan langsung raise hand guys. Kalau ada yang nggak dimengerti, mending tangan sekarang aja. Konsepnya sosialisasi dan diskusi ya. Jadi nggak harus menunggu presentasinya selesai di akhir nanti, tapi di masing-masing fase atau masing-masing step. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena pasal yang ada di kelas ini nanti, kalau kalian tidak tanya sama sekali, keluar dari kelas ini berarti semuanya setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di depan. Jadi kita di sini open to discuss, akan kita beberapa hal kita dengerin, ada beberapa hal yang kita jawab, ada beberapa hal yang kita fasilitasi, tapi tidak semuanya usul teman-teman pasti kita fasilitasi. Karena kita sama-sama di dalam keterbatasan event ini. Satu itu, terus kedua, nanti akan dijelaskan juga lebih detail. Misalnya nanti teman-teman itu dapat apa dan kita minta apa dari teman-teman. Jadi kita ngasih terus kita minta juga. Jadi tolong diperhatikan, tolong nanti kalau ada yang kurang jelas langsung tanya. Contoh ini ya, kita lagi bahas tentang loyalty card. Loyalty card itu tadi sudah dijelaskan bla bla bla. Yang fungsinya apa? Fungsinya itu adalah salah satunya kenapa kita pakai loyalty card kayak gini, supaya orang yang datang ke situ itu mau belanja ke boothnya teman-teman. Jadi ini nanti di akhir ketika teman-teman sudah ngasih tanda tangan plus tanda bahwa orang ini sudah belanja di boothnya teman-teman, maka satu token ini ya, ini satu token ini bisa ditukarkan dengan satu kesempatan untuk kayak semacam kita main game undian untuk dapat hadiah door prize. Tujuannya kenapa kok banyak kayak gitu? Tujuannya supaya semakin banyak orang Yang datang ke booth. karena ono hadiah itu gambaran singkatnya. Jadi misalnya nanti ada hal yang seperti ini kurang jelas, silakan ditanyakan ke tim ini ya. Di sini ono Ayu dari acara, terus nanti ada kaitannya dengan promosi landing page dan sebagainya, ono Surya dari Perkap, ono Kau sanggup. ya. Emot ya. Dan dari sponsorship nanti ono Laga. Jadi silakan ditanyakan, didiskusikan yang lengkap guys. Jangan sampai nanti di luar malah bingung. Karena kalau sudah keluar dari kelas ini, kita asumsinya teman-teman sudah paham semuanya dan teman-teman sudah setuju semuanya. Jelas? Oke, udah clear ya guys. Karena nanti kalau misalnya ada pengunjung yang nanya ke kalian, kita harap kalian bisa jawab sesuai sama yang aku jelasin tadi. Sudah clear ya guys? Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan. Boleh. Oke, next. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya Gracia dari kelas BPM. Jadi mau bertanya aja. Kalau untuk tanda tangannya ini wajib ketua atau yang pada saat itu melayani konsumen? Konsumennya. Untuk yang tanda tangan. Kasih. Jadi nanti kan setiap booth, setiap yang didatangi oleh pelanggan, ditatangani oleh tim tersebut. Diharapkan agar tanda tangannya sama di booth tersebut. Kan satu booth ada 3 tim, alias 3 tim berarti kan ada kurang lebih 9 orang kan. Berarti salah satu itu boleh tanda tangan, asalkan dengan pen warna yang sama dan mungkin diharapkan tanda tangan sama biar nggak rancu nanti pada saat confirm. Udah menjawab Mbak? Ya, thank you. Oke, Ada lagi tadi nggak? yang nanya. Boleh tanya itu tadi fungsinya apa? Voucher atau apa? Oke, untuk yang ini ya. Yang ini tuh nanti untuk ditukarkan.
pelanggan akan menukarkan ini untuk yang tadi, yang mendapatkan door prize. Jadi kayak ada game gitu, dapat token game. Nanti akan ada setiap slot itu akan ada 1 kali chance buat main game dan akan mendapatkan door prize. Gitu. Boleh. Berarti per satu token itu 1 kali game. Ya. Oke, aku mau tanya lagi. Berarti itu semua orang dapat kan? Semua penghuni dapat. Iya. Nah, itu fungsinya kita tanda tangan itu tuh untuk artinya mereka nggak perlu bayar ke kita lagi atau mereka tetap bayar ke kita baru. Oke. Untuk tanda tangan tuh fungsinya untuk memvalidasi kalau memang mereka membeli dari booth kamu seperti itu. Ya, jadi mereka harus beli dulu di booth kamu, terus kalau sudah kamu tanda tangan. Seperti itu, boleh. Untuk uangnya itu nanti diterima ke kita langsung gitu secara cash atau panitia ada fasilitasi QRIS terus habis itu pembayaran untuk kartu debit dan lain-lain, apakah atau mungkin via bank, apakah panitia memfasilitasi? Untuk itu sepertinya sesuai dengan requirement. Jadi kalau misalnya kalian punya QRIS sendiri atau punya Undiannya nanti yang diundikan orangnya kan ya? Iya. untuk pembayaran. Sudah clear teman-teman? Iya, Pak, itu tadi kan bayi acaan kan. Jadi kalau misalnya kita validasi juga yang paling banyak ya kita masuk dulu. Permisi, izin bertanya. Itu Kan validasi yang setiap paspor itu satu orang dapat satu. Satu penyanyi harus satu. Dan kita tanda tangan itu setiap satu pembelian orangnya. Betul. enggak kita masuk validasi kita. Pertama saya nanya, Jadi kalian ini itu event itu berapa? Kayak kita 1 hari. Satu hari. Berarti dalam 1 hari misal ya, dia itu membeli satu makanan kan targetnya itu setiap setiap barang itu 10.000. Berarti dalam 1 hari itu ditargetkan orangnya itu keluarin 150.000 gitu. Enggak. Enggak, gimana? Izin jawab. Jadi jadi mengenai apa? Enggak, iya. Jadi gunanya ini Ya, tangan itu pelanggannya bukan. Semisalkan nih, aku beli ke kamu, Pelanggan itu berarti yang di stempel itu cuma 1. Terserah aku mau belinya berapa. Aku beli 5, yang di stempel 5. Aku beli 1 di stempel 1, gitu. Jadi setelah dapat stempel, nanti Lantai enggak get out. di get out-nya itu nanti kita bakalan membuat kayak voucher itu ditukar. Nah, orang yang menukarkan voucher itu misalnya dia dapat stempelnya 1, berarti dia dapat game apa ya, kayak tahu ini enggak yang ada bola-bola gitu nanti diaduk-aduk di wadah, tahu nggak? Nah, itu dia cuma dapat kesempatan 1 kali. Terus nanti kita menyiapkan door prize itu ke Arsko gitu. Untuk tadi sebabnya mungkin kalau untuk scan case kita dari panitia tidak menyiapkan, kita itu di booth kalian masing-masing, mungkin kalian menyiapkan kris atau transfer itu terserah kalian. Ya, mungkin itu aja. Sama menambahkan, ini tidak wajib diisi 15 semua ya guys. Jadi ini tuh untuk meramaikan booth kalian aja, dan ya untuk games tadi itu buat ditukerin sama kesempatan buat main games seperti itu. Jadi nggak wajib di fullin semua 15. untung kali. Ya saya bos sih. Oke, sebelum lanjut ada lagi yang mau bertanya? Esther, mana Esther? Nanya. Oh nanti ya nanti. Nanti. Oh, ada. Ya ada yang beli. Iya, jadi Gantungan ada yang beli untuk- di kamu gitu. Yang- Jadi kayak Ya. Ya. Yang ini. Iya. Ya, yang ini nih. Jadi ya, yang kayak tadi aku jelasin. Jadi sebenarnya ini aku beli ke mbaknya. Aku beli ke mbaknya. Jadi mbaknya tuh kasih stempel kalau bawa aku
sudah beli kebutuhannya. Jadi bisa aku beli lagi untuk Mas yang ini. Kalau sudah aku yang beli ya. Ini itu strateginya mereka biar Ada yang beli. customer itu Ada yang beli. diskon kita. Ya, biar jadi mereka tuh kayak oh ini door price-nya besar nih. Jadi kalau misalkan banyak dapat stempel, banyak dapat kesempatan nanti bisa kita mendapatkan door price. Jadi biar kita sama-sama enak lah. Jadi banyak juga kali-kali. Jadi mungkin sedikit tambahin ya. Nanti kan mesti akan ada skema di mana ada pelanggan yang cuma satu kali tanda tangan kan, itu nggak masuk validasi kita. Jadi yang masuk validasi kita adalah kupon yang terdapat stempel tanda tangan kalian yang paling banyak itu. Jadi yang misal satu tanda tangan sebagainya kita validasi enggak gitu loh. Jadi itu sih mungkin nggak semua kita masukin ke yang kita pilih itu loh. Yang paling banyak bayarkan nanti. Jadi timbal baliknya ke kalian adalah banyak beli itu. Jadi pelanggan beli ke kalian untuk dapetin door prize juga selain untuk beli makanan kalian ini. Itu sih. Sorry apa? Untuk tanda tangannya sendiri itu berlaku beli atau tidak? Berlaku apa? Transaksi. Oh, satu kali. Satu kali transaksi. Satu kali Tidak kali kalian. Enggak, jadi satu kali boot, entah itu kuantitasnya 2 kali sebagainya ya satu kali stempel itu. Jadi semisal ada satu boot yang pelanggannya 15, beli langsung 15, enggak langsung 15 itu terisi guys. Nanti boot lain kan juga ingin dibelikan juga kan. Jadi semisal ada pelanggan 15 ya cukup satu tanda tangan kalian itu. Oke. Berarti itu mengurangi keinginan orang untuk membeli dong. Kok iya dong? Ulangi lagi. Kalau Ya ini pakai ini. Pakai itu. Fasilitasnya gini, Pak. Kalau misalnya meskipun orang beli 15 porsi, tapi cuma boleh tanda tangan satu, kalian tuh sama saja dengan mengurangi keinginan orang yang membeli untuk membeli produknya kita. Paham nggak? Paham. Ini kita konsepnya kan diskusi. Ya. Masukan kamu kalau dikasih kalau 15. di tempatku 15 porsi, apakah kita kasih stempel 15? Ya. Itu mengurangi. Alasannya apa? Itu apa? Karena gini, orang tuh pengennya misal dia beli karena pengen main gitu. Alasannya dia beli itu karena dia masih pengen dapat benefit dan dia dan kita kan jual kebanyakan ya sebenarnya. Kita jual satu tim 50 porsi. Berarti dalam 100 tim, dia 100 tim berarti ada 5.000 porsi. 120. Bukan. Kayaknya kemarin kita katakan targetnya itu bukan 50 lagi tapi sekitar, karena kalian kan satu kelompok itu kan satu booth itu isinya kan 3 kelompok. Ya. Jadi kemarin targetnya kita kecilkan sekitar 25 sampai 30. Benar begitu berapa? Tuh. Satu tim nggak jadi 50 tapi 25 porsinya. Iya ya, diskusi banyak. Makanya ini kita diskusi. Oh ya. Oh. 25 ya. Oke, nah Mas Al, aku punya pertanyaan lagi. Kemarin itu dari kelas yang berantak, kami sudah diminta untuk mie. Jadi satu tim itu butuh mie berapa? Dan pada saat itu Burana bilangnya 50 porsi. Sehingga tim diminta untuk kamu butuh mie berapa untuk nyiapin 50 porsi ini. Dan kemarin banyak tim ya yang mungkin dari kelas yang Burana ada yang minta mie lebih dari 30, termasuk tim saya minta 35. Nah itu kan datanya pasti sudah input ke timnya timnya event. Nah itu bagaimana cara adjustnya? Apakah
apakah sudah bisa di-adjust? Karena kemarin kan siapnya untuk 50 kursi, 35 nih. Kalau tim saya sendiri, adjustnya bagaimana? Udah. Nanti kita cek itu. Oke. Sebenarnya kalau untuk teknis voucher, masukan dari teman-teman bisnis itu pengennya kayak gimana? Apakah setiap satu porsi itu satu stempel, ataukah beri berapa porsi pun itu kalau di menu yang sama itu satu stempel? Kalau saranku satu nota satu stempel. Satu nota. Bukan satu porsi ya? Bukan satu porsi, tapi satu nota satu stempel. Jadi kita akan kasih awareness. Mungkin dari tim kita, dari tim yang makanan, kasih tahu dulu, Bu, ini satu nota satu stempel. Jadi kalau jenengan mau beli 15 kursi, beliau pakai 15 nota. Jadi transaksi berulang. Coba, apa mungkin transaksi? Satu nota kan? Boleh kita pikirkan. Kayaknya itu kalau kita pikirkan secara logika. ya ngejok sih Allah. Itu make sense juga. Karena apa? Karena harapannya nanti orang itu juga tidak kenyang di satu booth, tapi bisa juga ke booth-booth yang lain. Nah, jadi nanti itu tak diskusikan sama tim acara, tapi 90% kayaknya saran dari teman-teman bisnis tadi approve. Oke. Jadi nanti secara teknis untuk ini ya satu apa namanya? Mikir kan? Satu kotak ini itu tidak ekuivalen dengan satu porsi, tapi satu kotak itu adalah dengan satu booth atau satu nota. Jadi misalnya Adam ngajak TWE. Terus Adam ini makan di punya Esther. Beli 2 porsi mie, maka dia dapatnya Kalau satu nota. kalau dia mengajukan kalau yang klaim Adam tok berarti Adam cuma dapat 1. Tapi kalau Adam bawa 2, pacare 1, ikune 1, maka dia bisa dapat 2 tambah 2. Sampai sini nggak? Paham? Nah, keuntungannya buat apa sih kita pakai ini? Keuntungannya ya pasti supaya lebih banyak orang mau berkunjung ke booth-nya itu, supaya orang mau beli. Intinya kayak gitu sih. Jadi intinya kita pakai paspor ini adalah cara kita memaksa dengan cara yang halus. Jadi memaksa dengan cara yang halus supaya apa? Supaya orang mau belanja dan mau beli mie. Makanya kita siapin voucher kayak gini. Karena orang kalau cuma datang nggak itu belanja nggak itu apa-apa. Yo, koyoknya mereka juga mau beli itu kan juga interestnya untuk mau beli itu kan kurang, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi untuk teknis apa namanya loyalty card atau paspor? Ada lagi guys, sebelum kita next ke penjelasan selanjutnya. Sudah clear ya guys, mungkin bisa dilanjut? Aman ya? Aman. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, next untuk layout. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk layout, ini sekalian aku menjelaskan tentang flow pengunjung ya guys. Bisa minta tolong di zoom. Oke, pertama pengunjung akan naik ke lantai 2 untuk check in dulu untuk meja registrasi. Ini eskalatornya untuk naik. Nanti meja registrasi atau meja check-innya akan ada di sebelah sini kemungkinan. Itu nanti akan mendapatkan yang tadi itu loyalty card sama goodies lainnya. Terus nanti pengunjungnya akan masuk melewati booth PKK ini yang biru-biru. Terus di sini ada yang merah-merah ini adalah booth untuk zona A atau zona barat. Yang kuning ini adalah booth untuk zona B atau zona Jawa. Dan yang hijau ini adalah zona timur atau zona C.
Nah, yang ungu-ungu ini adalah dining area atau tempat buat pengunjung untuk makan dan minum. Di sini kita tegaskan untuk dilarang membawa makanan ataupun minuman di luar dari booth-booth kalian ini. Gitu. Nanti akan ada sign-nya kok, guys. Jadi yang duduk di situ hanya diperbolehkan untuk orang yang membeli di booth-booth kalian aja. Kenapa kenapa diningnya nggak di area sini, nggak di area jalan sini? Karena ini lumayan sempit, guys. Jadi nanti kalau kita taruh di situ takutnya akan mengganggu flow-nya, jalan pengunjungnya. Seperti itu. Oke, nanti di gate out itu akan ada redeem zone atau yang tadi untuk door prize untuk mengganti loyalty card tadi akan ditukar di gate out sini. Itu untuk games dan juga door prize-nya yang tadi. Terus pengunjungnya akan turun lewat eskalator lewat sini dan di sini akan ada main stage yang nantinya akan ada semua entertainmentnya akan ada di bawah mulai dari jam 9 sampai jam 9 malam. Mulai dari opening sampai closing. Itu akan ada di bawah dan untuk booth yang warna oranye ini adalah booth sponsor dan untuk yang booth biru itu adalah booth dari Asia sendiri, seperti itu. Dan ini adalah penanda landmark-landmarknya, guys. Di sini ada yang mau dipertanyakan untuk gas flow-nya atau layouting-nya? Sudah clear, guys? Sudah aman? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Oke, next untuk fasilitas dan tools di sini adalah barang-barang yang perlu teman-teman bawa untuk booth teman-teman masing-masing. Yang pertama adalah meja untuk booth 2x2. Mejanya ini nggak harus sewa ya, guys. Kalau kalian punya meja di rumah, kalian bisa bawa as long as bisa masuk ke booth 2x2. Tidak boleh melebihi booth 2x2 karena takutnya nanti mengganggu booth-booth yang lain. Terus yang kedua ada alat masak seperti kompor portable. Itu teman-teman bisa membawa segasnya. Kan ada tuh gas yang portable. Tidak diperbolehkan untuk membawa gas melon. Tidak diperbolehkan ya, guys. Jadi harus yang portable. Apa? Gasnya harus yang pink, yang tabung gede. Jadi besok itu di event. Aku mau nambahin sedikit, besok itu di event di pegawainya tuh kita nggak boleh pakai gas melon dan gas 3 kilo yang hijau itu tidak diperbolehkan. Jadi opsi kalian itu cuma opsi gas pink. Tahu gas pink kan? Gas pink sama gas kompor portable. Sama tidak diperkenankan buat bawa kompor. Iya. Kenapa nggak diperkenankan buat bawa kompor listrik? Karena kami dari perlengkapan itu dapat listrik dari kawan itu 10 ribuan. Dan dibagi untuk 50 bot ini untuk kebutuhan teman-teman mungkin pasti kan saya nggak mungkin nggak ngecas dan lain-lain. Kita sampai 10.000 itu kurang teman-teman. Dan juga kompor listrik sendiri itu resiko untuk dia korsleting malfungsi segala macam. Jadi daripada nanti menimbulkan masalah yang berlanjut untuk kompor listrik tidak diperkenankan untuk membawa. Oke, lanjut dulu ya, guys. Terus next ada peralatan penyajian seperti misalnya spatula atau baskom atau yang kalian butuhin itu kalian bawa. Terus bahan bakunya seperti mie, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya untuk mie. Dan perlengkapan produksi dasar seperti pisau, talenan, wadah. Terus dekorasi tambahan buat ngedekor booth kalian. Dan balik lagi, jangan melebihi 2x2 ya, guys.
dan ada peralatan kebersihan seperti trash bag. Nanti kita akan menyediakan trash bag, tapi sebisa mungkin teman-teman membawa trash bag sendiri ataupun tempat wadah untuk pembuangan air ataupun sampah untuk masak-masaknya kalian itu. Terus perlengkapan pendukung lainnya yang muat dan aman di booth 2x2. Kayak misalnya kalau kalian membutuhkan 2 meja yang bentuk yang biar nantinya jadi L letter gitu, boleh. Yang penting muat di booth 2x2. Iya, jangan sampai teman-teman mengganggu booth temannya yang lain. Seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oh ya, untuk mejanya teman-teman nggak harus pas banget 2 meter, yang penting kita memberi 2 meter. Dan nanti kan pasti teman-teman butuh meja buat masak segala macam kan. Nah itu bawa 2 meja, teman-teman nanti nata bentuknya kayak L gitu. Jadi di depan sama di samping, mungkin depan buat minyak, sampingnya buat masaknya. Itu bisa, yang penting jangan sampai lebih 2 meter, nanti ada tandanya kok. Apakah ada yang mau dipertanyakan guys untuk barang yang perlu dibawa? Yang penting nanti untuk barang-barangnya teman-teman jangan sampai mengganggu bus sampingnya teman-teman. Nanti. Oke, aku punya pertanyaan soal gas. Ini kan kalian tetapin banyak banget strict rules ya, kayak nggak boleh bawa melon, nggak boleh bawa gas, nggak boleh bawa kompor listrik dan lain sebagainya. Nah, ini kan problem nih, ini masalah. Gini, kenapa kok nggak boleh bawa kompor? Ya, Boleh bawa kan itu? Karena dari pihak pegawainya sendiri punya rules tertentu. ya. Nah, ini oke. Aku tahu kalau misalnya kita ada rules-nya. Nah, tapi ini kan problem buat beberapa orang dan kita nih. Apa solusi kalian sebagai tim event untuk mengatasi masalah ini? Dan kalau ini misal mungkin kalian sediain porter atau sediain sewa kompor portable supaya kita nggak perlu beli atau gimana? Dari tim event sendiri. Kayak sediain porter yang buat bantuin kami ngangkat-ngangkat, karena ada misalnya ya satu tim cewek semua ternyata kan nggak mungkin kalau kita ngangkat-ngangkat gasing kelantai dulu. Untuk loadingnya nanti ada dari tim berkap, jadi nggak pure teman-teman sendiri, nanti pasti dibantu juga untuk tim berkatnya buat ngangkat-ngangkat segala macam. Oh berarti sudah ada. Ada, pasti ada mbak. Siap, mantap. Thank you. Nanti loadingnya nanti mungkin setelah slide ini dijelaskan. Untuk gas portable tentunya untuk pertimbangan apa yang harus disiapkan teman-teman dan apa yang harus kami dari tim acara siapkan itu sudah melalui pertimbangan dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi jika teman sekali lagi ini tadi saya mengulang pernyataan dari Mas saya, jika teman-teman merasa banyak kekurangan, maka kami dari tim acara juga lebih merasa banyak kekurangan. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman semua supaya mensukseskan acara untuk besok tanggal 24 Februari ini. Terima kasih. Untuk loading mungkin nanti akan dijelaskan ya guys di slide-slide announcement akhir untuk lebih clear-nya. Oke. Sebelum berganti slide, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kita open to discussion only. Ya. Aku punya pertanyaan. Nah, ini cukup bagus nih pertanyaannya. Untuk mengatasi tuntutan orang keracunan makanan kami. Jadi misalnya ada satu booth, ini orang kan rame-rame berdatangan nih. Dan terus ada tuntutan kasus. Anak saya keracunan karena festival ada. Apa yang tim lakukan? Ya itu pertanggungjawabannya masak, kan yang masak kan ya. Loh kan untungnya
nanti oke, mungkin untuknya ke tim event, nanti dari tim event akan mencari nanti siapa yang masak mie-nya. Ya, oke. Gimana apa yang akan Anda lakukan sebagai ini? Pasti kami akan menginvestigasi siapa nanti belinya dari mana yang keracunan itu, maka akan kami cari siapa yang masak untuk kami minta pertanggungjawaban. Karena kalau sampai ada kasus keracunan, berarti masaknya wis puara to rek. Ini kasus coba keracunan. Iya. Terus untuknya berapa? Di Januari sebelum event itu nanti ada satu materi khusus yang kemungkinan akan dibawakan sama penjamah makanan dari Indonesia Chef Association. Nah, untuk gimana caranya handling makanan itu secara baik itu ya apa? Jadi kita dari tim event itu sedang mapping hal-hal seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, nah itu tetap nanti istilahnya kalau sampai orang keracunan dan lain sebagainya toh, nah itu pasti kita kan ya sudah mapping tuh. Maksudnya mapping itu adalah Sudah diperkirakan ya? sudah diperkirakan. Siapa yang pelakunya? Bukan masalah pelaku, bukan masalah pelaku, tapi kemungkinan itu cuma 10 Tapi kan kita bukan resiko tuh mas. Iya. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, nanti pasti kita dari tim event tetap seperti yang disampaikan oleh Bisa tadi, pasti kita juga akan investigasi toh. Karena kita kan sudah memberikan materi-materi, kita sudah memberikan ini ya, istilahnya itu guideline masak yang baik itu seperti apa. Nah itu dibantu ya atau enggak kayak gitu loh. Tapi kita juga nggak bakalan lepas tangan terus, wah kita nggak salah pokok kayak gitu. Jadi tetap orang evaluasi dan investigasi itu dari tempat yang mana. Misal gini ya, analoginya kayak gini. Kita punya 50 plus tenan. Nah 50 plus tenan ini mengakibatkan keracunan semuanya. Berarti yang salah kami, tim event. Karena keracunannya dari misalnya sekitar 30 tenan. Tapi kalau dari 50 tenan ada 50 tenan dan di situ ada sekitar 120 menu. Terus yang menyebabkan keracunan cuma satu, itu yang pakai kami atau tim kalian? Tim bisa. Ya wes. Nah tapi caranya menemukan ya apa mas? Apa? Ya kita investigasi yang keracunan yang terkait. Gitu. Oke, bagus banget. Oke, aku punya pertanyaan lagi. Oke. Nanti kalau acara, Sorry. Enggak apa-apa banyak tanya. Karena memang di sini kita konsepnya diskusi. Iya. Karena kalau sudah keluar artinya setuju. Oke. Gimana? Nanti di acara ada pesit atau ada suster, dokter, apa kayak buat kalau ada sertifikasi ya mas? P3K, P3K dari apa untuk yang apa itu jenenge wong-wong kesehatan iku ya? Oh ada toh? Ada, kita siapin ambulan. Kalau kamu perlu nanti kita siapin ambulan. Oke, siap, ada ambulan. Oke, jadi kita nanti kerjasama namanya sama PSC. PSC koyo sing relawan-relawan iku lho. Nah, jadi nanti kalau ada apa-apa langsung ambulan standby. Selain itu nanti ada mobil marketing standby. Jadi misalnya ono sing pingsan, perutnya mules dan di kamar mandi gak ngatasi, nanti langsung ambulan. Aman. Ada lagi Esther? Nanti dulu. Oke. Mari ini mesti aku akan protes mana iki mari iki. Ini loh, Lek sampai keracunan, sampai saya kontrol. Ya minta tolong lah. Ini kan minyak kan bakal dijual ke orang-orang. Ya. Sebelum kalian jual, itu ya kalian testing dulu lah. Enak, aman apa enggaknya? Harusnya aman loh ya. Masa sampai keracunan itu berarti kompros ya? Yo kompros mana Ya mungkin itu sih ada tadi nih Mas
Ada pertanyaan lagi? Sebelum Ada pertanyaan lagi mungkin lanjut. Mas Mbak di sini. Lanjut. Lanjut. Ngapain? Oke. Oke, next sorry. Cek ini mungkin sesiku ya. Jadi di BP kali ini kita kan temanya kan Nusantara kan, otomatis kita buat sebuah produk kan. Nah, jadi kita develop sebuah aplikasi sistem landing page, jadi mini e-commerce untuk kalian bisa promosiin. Jadi nanti ada sistem pre-order, nanti outputnya return di end session, end user nanti di WhatsApp. Jadi nanti kalau misalnya ada user yang mau pesen nanti bisa redirect ke WhatsApp kalian by website ini. Jadi nanti yang kalian isi di biodata kayak nama, nomor telepon, foto makanan, lalu apalagi tema dan deskripsi sebagainya nanti bakalan tertampil di semua ini. Jadi tolong untuk kalian data-datanya isi dengan lengkap, utamanya nomor telepon. Nanti kalau nomor telepon salah berarti ada user yang nggak sampai di nomor WhatsApp kalian, itu sih mungkin. Jadi ya itu, pokoknya isi data kalian dengan rinci dan telitilah, jangan ada sampai kesalahan, utamanya nomor telepon karena itu credentials. Ada question nggak? Oke, sebelum pertanyaan saya nambahin, ini sekalian kita nagih. Jadi kemarin kan teman-teman disuruh untuk mengumpulkan foto sama deskripsi. Nah ini kita sekalian nagih hal itu karena kemarin kita lihat ada beberapa yang belum mengumpulkan. Jadi segera dikumpulkan supaya segera bisa kita input ke landing page-nya Asia. Gitu. Segera. Lanjut. Nggak usah kita. Ada pertanyaan nggak soal section ini? Ya tanya aja, soalnya ini krusial karena menyangkut paut sistem pre-ordernya yang kami buat di sistem ini. Karena kan data kalian kan sensitif kan, utama nomor telepon. Ada pertanyaan nggak? Oh ya silakan, sorry. Pikir pertanyaan. Sabar. Iya, aku tidak ngomong gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Oke, next ya. Kalau misalnya kalian mau confirm bisa ke tim kita untuk section ini. Next, siapa? Dia di sini ya. Jadi setiap kelompok itu wajib buat satu lembar backstory ukuran A4. Nah, jadi kan nanti dalam satu booth itu akan ada 2 sampai 3 kelompok. Backstory ini itu dibuat untuk setiap satu menu mie. Jadi contohnya agak di ini aja di zoom. Nah, contohnya kayak gini guys. Itu akan mencakup judul, asal daerah mie-nya, ciri khasnya, sejarah singkat, terus unique selling point sama foto makanannya. Nah, ukurannya itu nggak boleh maksimal dari A4. Jadi harus A4. Terus habis itu desainnya bebas, terserah dari kalian. Yang penting tuh tetap rapi, informatif sama mudah untuk dibaca. Nah, ini nanti ngeprintnya kalian ngeprint sendiri. Ini untuk akan ditempel di booth-booth kalian nanti gitu. Untuk backstory ada yang mau ditanyakan? Oke, nambahi untuk backstory. Jadi gini teman-teman, kita di event Parademi Nusantara ini nggak cuma jual makanan, tapi jual experience atau jual pengalaman untuk orang-orang yang datang ke situ. Makanya ketika orang datang ke booth kalian itu bisa mungkin kalian juga bisa sedikit ngasih cerita tentang mie tersebut. Contoh, kamu dapat mie daerah mana? Ngawi, mie opo? Ngawi. Kasih mie, namanya mie apa? Mie apa? Mie apa? Namanya mie giras. Mie giras. Mie giras itu apa? Mie giras itu adalah Mie. Mie asal Ngawi gitu. Apa? giras itu mie yang kita buat dengan dari adopsi nilai Nusantara Ngawi sama nilai internasional dari Korea. Oke. Terus giras itu kepanjangannya apa? Giras itu
Karena aku kalau dengar kata giras itu lebih ke kopi. Kopi gresik itu. Giras itu gurih, manis, pedas. Gurih, manis, pedas. Itu Terus psikologi. ciri khasnya apa? Ciri khasnya? Ciri khas di kami itu Nah, berarti harus kamu cari gitu ya. Jadi itu yang harus kamu cari. Terus misalnya aku juga, saya kisah tak nang Esther ya, tak nang Esther. Jadi Esther, satu boot 3 di daerah mana? nggak menemukan. Berarti kan satu. Nah, ini apa? Pokoknya intinya satu boot, satu paper itu isinya bisa ini filosofi katanya bisa buku menu. Jadi mau fleksibilitas itu tambah. Tapi kan tetap satu menu satu story. Iya, tapi kan nanti di depannya kan ada Iya. misal ya Misal di tiga ini backstory, satunya buku menu. ya bisa bolak-balik kan. Ya, fleksibel. Ada Emang Esther gini? Iya. Tapi pinter. Maksudnya pinter emang pinter gini atau pinter dari lo? Oh. Iya. itu lebih OP dari Bima. Hah? Iya. Enggak sih angket. Yo. Jadi ini aku ada sejarah. Aku soal kan berapa? Diam saja. Aku ada sejarah. Emang kalian capek gini? Sudah pernah presentasikan. Jadi, oke. Oke, aman. Jadi sini Jawa ini, itu resepnya ditemukan saat Cek. Jadi Mana yang biru? nah, betul. Esther ambil gesengin foto kasih selera. Kisahnya loh. Mangan sih. Gak sabar. biasa kalau udah bahasa Jawa emosi apalagi segini bis Andi mau tetep. Filosofinya ini gitu ya, kan bikin lengket ya gitu kan. Nah, jadi contoh itu loh teman-teman. Itu tadi backstory-nya adalah di sebuah mie ini ada cerita yang unik ternyata ditemukan wong Bayu, wong sing setengah Jawa, setengah Cina. Dan sangat bersemedi karena di situ pengen istilahnya menghindari perang. Nah, ini boleh kamu ini memang harus ada print-out-nya karena ini hubungannya juga dengan landing page-nya si Surya. Tapi paling nggak kamu juga harus sedikit banyak hafal. Karena nanti misalnya kalau saya tanya, ini apa sih? Kamu bisa membawakan storytelling dengan ringan. Wah, ini bukan mie sembarang mie loh, tapi ini adalah mie yang dulu itu resepnya ditemukan waktu Bayu itu semedi. Jadi bukan sembarang mie, silahkan dicoba. Jadi kita bisa cerita dengan sesimpel itu. Maksudnya kayak gitu. Paham teman-teman? Paham? Oke. Oke, teman-teman ada yang mau dipertanyakan lagi? Ada tambahan ya guys dari sini. Jadi ini mungkin dari referensi kalian kan. Sorry. Berarti kan satu boot 3 tim, berarti kan 3 tim alias 3 menu kan. Nah, sedangkan nanti ada satu paper kayak gini. Jadi mungkin di utamanya nanti ada filosofi menu A, B, menu C gitu. Di baliknya bisa kalian isi dengan daftar menu apa aja untuk kayak harga sebagainya gitu sih mungkin.
biar lebih efisien dan ringkas saja untuk dibaca oleh user gitu sih. Ada pertanyaan nggak untuk section ini? Oke, aman bro. Oke, next. Sudah? Kalau sudah kita next ya guys. Oke, untuk sponsorship ini sifatnya nggak wajib, ini opsional. Bagi kalian yang mau mencari brand atau orang buat nge-sponsorin booth kalian itu silahkan. Tapi ini tidak diwajibkan. Ini untuk mempermudah kalian aja. Kalau ceritanya dirasa kalian sudah mampu buat menghandle booth kalian sendiri, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau nyari orang juga nggak apa-apa. Tapi aku jelasin aja tentang sistem sponsorshipnya kalian ya. Yang pertama, teman-teman diperbolehkan untuk mencari sponsor untuk mendukung booth masing-masing. Sebatas booth kalian aja, tidak garis besar acaranya. Jadi untuk kalian sendiri aja. Terus sponsornya bisa berupa brand lokal, UMKM, atau komunitas yang relevan dengan konsep kuliner. Jadi kayak intinya satu circle sama kuliner gitu. Terus sponsornya bisa berupa barang atau support produk. Dan semua desain materi sponsor kayak logo, dekor itu harus dikonsultasiin ke panitia dulu sebelum kalian memasang sendiri. Terus tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dengan brand yang bertentangan dengan aturan kampus, misalnya rokok, alkohol, ataupun yang berkaitan sama politik. Terus sponsor maksimal untuk kebutuhan booth kalian sendiri dan bukan untuk publikasi besar atau acara parademi secara garis besar ya. Jadi bisa kan sponsor ada benefit tuh, itu benefitnya yang nanggung kalian sendiri karena kalian yang mencari sendiri. Terus aktivasi sponsor dalam booth harus aman dan tidak mengganggu pengunjung, dan tidak mengganggu flow pengunjung. Dan setiap kelompok wajib melaporkan nama sponsor, bentuk support, dan juga bukti komunikasi kalian kepada sponsor ke panitia untuk pendataan dan juga validasi. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyain sebelum next? Iya, sorry guys. Sama untuk contact person buat kalian nyetor data-data sponsornya itu bisa ke Bagas di nomor yang ini, bisa dicatat ya guys. Tapi nanti PPT-nya juga dikirim ke kalian masing-masing kok. Tapi kalau mau nyatat aja nggak apa-apa. Adakah guys yang mau ditanyain? Bisa dilanjut? Next ya? Lanjut. Oke, teman-teman bisa minta tolong buat di scan QR code di depan ini untuk pembagian kelompok sesuai zona yang sudah aku jelasin tadi. Jadi nanti di screen di sini terdapat jadi nanti dengan seperti ini kita udah pemetaan dari data-data kalian yang udah ikutin, jadi nama, nomor telepon, menu makanan, foto, sebagainya kan kemarin. Nah, tolong diproses lagi karena dari script ini ada yang double, nggak konsisten dan sebagainya. Mungkin kalian bisa confirm ke wali dosen kalian untuk fixin atau fix yang ada yang salah di Dosen BP. Dosen BP, sorry dosen. Oh iya, anak beda ya? Bisa dicek ya guys, bisa dicek itu ada zona dan kalian di tim berapa dengan tim apa.
Masih minta dikasih tahu informasinya gitu dan dari ini mereka menyediakan nasi kita buat voucher BP1 BP1 Mas El tadi mau jawab gimana? Intinya 4 porsi mie itu untuk kompensasi sebagai kita menyediakan food dan juga porsi-porsi dan juga mie tadi yang 25 itu ya. Iya. Modalin. Yang mie kan yang 25 itu kan. Modalin. Jadi kayak kita support mie. Kalau kamu butuh mie, aku kasih 25 porsi. Tapi kalau kamu nggak butuh atau mie berbeda, itu nggak apa-apa. Duitnya kita kemana? Tadi masih langsung masuk kok. Gak tahu. Esther lagi nanya ke Surya. Coba dari dulu ini. Makanan dan minuman bukan Joko saya. Mie itu kan tidak menyediakan banyak. Bukan, maksudnya buat pengunjung yang duduk di dining area tuh loh. Kalau bisa jangan bawa makanan ataupun minuman dari luar. Jadi kayak biar mereka, fungsinya itu apa sih? Mereka duduk di meja itu untuk ada Jawa Tengah. Pembagiannya akan kita ini kan intinya itu, tapi pembagiannya nanti akan difasilitasi oleh dosennya. Bisa fasilitasi. siap. Sudah. Ya terusin lah. Terusin nggak apa ya? Oke guys, kok mati kah ini? Nah gimana? Sebenarnya lama. Oke guys, sementara kita lanjut dulu ya untuk pembagian kelompok. Nanti mungkin bisa dibantu sama ini. Oke, next ini ada announcement guys. Yang pertama, setiap kelompok atau setiap booth itu wajib menyiapkan 4 porsi mie sebagai kompensasi booth. Kenapa? Karena kita di sini kan sudah memfasilitasi kalian booth dan lain-lainnya. Itu kalian nanti sebagai kompensasinya akan menyediakan 4 porsi mie yang nantinya akan ditukar ke anak-anak BP1. Karena kan mereka mau megang voucher seperti itu. Terus nanti akan ada awarding dengan beberapa kategori penilaian seperti Best Innovation. Best Innovation itu dari makanan yang kalian jual, dari misalnya dari platingnya, dari rasanya seperti itu. Dan customer engagement itu dari seberapa ramai booth kalian dikunjungi oleh customer. Dan booth terbaik itu yang tadi, yang dekorasi itu. Jadi kalian sebisa mungkin mendekor booth kalian sesuai dengan temanya dan menarik seperti itu. Terus yang ini, setiap kelompok wajib menyiapkan air dan wadah pembuangan air atau sampah
sesuai kebutuhan masing-masing. Ini kita tegaskan lagi ya guys, tolong untuk menjaga kebersihan di area bun-bun. Jadi nanti kalian akan membawa air sendiri karena kita juga tidak memfasilitasi air, dan kalian harus membawa wadah untuk membuang air yang, karena masak mini, nanti air rebusannya itu harus ada wadahnya pembuangan airnya itu, dan nanti kita akan menyediakan trash bag sendiri, tapi sebisa mungkin kalian juga menyediakan tempat sampah sendiri untuk kebutuhan masak kalian. Intinya kalau bisa booth itu tidak ada sampah ataupun air, dan kalau ada yang membuang air sembarangan itu kan ada. Seperti itu guys, karena kita harus menjaga kebersihan. Terus kita di sini ada memfasilitasi supply 20-25 porsi bahan mie. Di sini sifatnya opsional juga. Kalau kalian mau ngambil mie-nya dari kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal ada mie kalian yang berbeda, karena mie kita kan mie kuning ya, mie telur. Iya, mie telur gitu kan. Kalau ceritanya misal bahan mie-nya tuh berbeda dari mie yang kita supply, itu kalian nggak apa-apa kalau kalian mau memakai mie kalian sendiri. Tapi di sini kami memfasilitasi 20-25 porsi bahan mie. Seperti itu. Oh ya, sama ada tambahan untuk ini tidak tertulis, tapi nanti kan event kita tanggal 24 ya. Untuk H-1-nya, tanggal 23 itu adalah tanggal kalian loading barang-barang kalian, misalnya kayak meja ataupun barang-barang yang dibutuhkan di booth kalian. Itu akan dilakukan pada tanggal 23, dan itu dari pagi sampai maksimalnya jam 6 sore. Kalau kalian melewati batas dari jam tersebut, kita tidak bertanggung jawab, karena kita sendiri juga menyiapkan acara itu. Ya betul. Jadi mungkin bulan lagi teman-teman nanti loadingnya berarti kan acaranya hari Sabtu. Loadingnya itu berarti teman-teman nanti nyiapin meja segala macam itu hari Jumat. Tenang aja, nanti ada tim dari Perkap yang bantu nyiapin sama koordinasi. Jadi nanti teman-teman nggak sendiri ya. Setiap mungkin timnya cewek nanti pasti ada juga yang bantu dari Perkap. Dan jadi untuk waktunya itu kalau bisa kan nanti di pada sini jam 7 sampai jam 6 sore, jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Kalau bisa teman-teman itu pagi ya, sekitar 9-an lah. Jadi enak nanti kalau makin sore nanti malah bentrok mungkin sama vendor segala macam. Jadi prefer teman-teman enak nyiapin itu kami jam 9-an. Ngomong ke dosen BP-nya aja. Sama lagi ini nggak tertulis, tapi nanti mungkin BPT-nya bisa diedit. Itu teman-teman bawa oloran untuk kebutuhan teman-teman sendiri. Kami menyediakan, tapi tidak menyediakan sebanyak jumlah teman-teman. Kami menyediakan stok banyak, tapi tidak menyediakan sebanyak jumlahnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti silakan membawa oloran ya per kelompok minimal 1 lah untuk kebutuhan teman-teman apa, cas HP atau apa mungkin segala macam. Yang penting jangan itu sih kompor portable ya, nggak boleh ya tadi kompor listrik. Kompor listrik sorry. Ada pertanyaan mungkin? Udah paham ya? Halo. Udah. Lanjut mungkin. Oke teman-teman, aku ingin nambahin dikit aja. Jadi mungkin tadi sudah seperti yang disampaikan Ayu, bahwa kita nanti akan support bahan baku berupa mie ke teman-teman ya. Nah cuma memang kita tidak memaksa. Jadi kita tidak memaksa teman-teman harus pakai bahan baku mie itu. Nah karena ini contoh mungkin di orang Esther mie Jowo,
meskipun sing dodolan Cino. Nah, mie-nya dia mau mie yang spesifik dia bikin sendiri, silakan. Tapi kalau mau, gitu ya, kalau mau kita menyediakan bahan baku mie kering dari Bola Mas mereknya. Nah, itu satu kelompok kita support antara 20 sampai dengan 25 porsi. Jadi kemarin teman-teman kan sudah dimodali Asia 100.000 untuk nyoba-nyoba untuk riset kan, sudah dipakai untuk 2 kali masak. Saya yakin itu habis. Terus yang kedua, untuk teman-teman nanti di hari-harinya ini untuk mie yang teman-teman jual kita kasih modal lagi berupa ini ya bahan baku untuk masak mie. Tapi kita juga minta tolongnya apa? Nanti tolong siapkan 4 porsi yang dikasih ke event. 4 porsi aja satu kelompok. Berarti kalau 3 kelompok dalam satu booth, di masing-masing booth itu ada sekitar 12. Itu ya biar kita sama-sama enak. Teman-teman kita kasih bahan baku, kita kasih tempat. Nah itu sebagai kompensasi koyok biaya sewa tempat kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Teman-teman pernah di BP1? BP1 kemarin beli voucher. Voucher itu bisa ditukarkan makanan dan minuman. Nah nanti fungsinya 4 yang porsi gratis itu untuk adik-adik kita di BP1, mereka nuker voucher di boothnya teman-teman. Mas, kalau 4 porsi ini sudah habis, terus masih ada yang mau nuker di tenanku, di warungku, karena warungku ini mie-nya spesial dan enak, ditolak. Karena kalian maksimal 4 porsi. Kalau nanti saking enaknya mie banyak yang klaim di situ, rugi kalian. Jadi nanti ketika sudah kan ada vouchernya itu dipotong, nanti ini loh kita sudah 4. Nanti ada dari tim acara juga yang bakalan istilahnya bantuin untuk masalah itu. Jelas? Untuk teknis ini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini kita sudah jam 12. Aku suruh urung sarapan. Sama? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebentar. Yang nuker voucher itu cuma anak BP1 dan nuker vouchernya cuma maksimal 4 di kalian. Yang lain bayar. Pengunjung umum bayar. Dosen bayar. Misalnya Pak Izi nanti nanggung sampean bayar. Mas L masih panitia bayar. Kalau dosen nggak ada diskon. Kalau iso ditarget luwih lama. Jadi misalnya harganya 20.000, Pak, ini harga spesial dosen. Karena dosen Asia, mohon maaf, harganya kita kasih spesial ya Pak, jadi 25.000. Kalau dia nego, kebacut. Mbak Desti bayar juga. Intinya gitu ya. Jelas? Gak ada yang ditanyakan lagi ya, karena sudah siap ya. Nanti slide akan disempurnakan, akan dikirim ke grupnya teman-teman. Plus tadi ada masukan-masukan tadi kita akomodir sebagian. Tidak semuanya, tapi sebagian kita akomodir. Gitu ya. Nah, jadi intinya kami dari tim acara juga mohon maaf kalau tidak bisa menyiapkan semuanya seperti yang teman-teman pengen. Tapi bayangin, kami ini cuma 30 orang harus menghidupi satu Asia. Nah, jadi tolong dipahami juga, tolong supportnya juga. Untuk pembagian kelompok nanti akan difasilitasi pembagian kelompok. Untuk kalian ini kan nanti kan dibagi per zona-zona tadi. Nah, itu untuk mengkoneksikan atau mengkoordinasikan dengan masing-masing kelompok lain itu akan difasilitasi oleh teman-teman fasilitator atau dosen di kelas masing-masing. Itu ya.
Aman teman-teman? Kalau sudah aman, tak kembalikan ke Ayu, silahkan ditutup. Sudah selesai. Oke, mungkin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah antusias. Mungkin kita tutup aja ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.